Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Pasti baik dan semangat dong. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Clarin dan Daniel punya kuis kecil-kecilan nih. Kuisnya adalah tentang kemerdekaan Indonesia. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Perhatikan gambar berikut. Siapa orang yang ada di gambar ini? Siapa hayo? Jawabannya adalah Presiden Soekarno. Yeay! Pertanyaan kedua. Indonesia tahun ini ulang tahun yang keberapa? Coba jawab. Berapa teman-teman? Betul sekali. Jawabannya adalah ke-76. Pertanyaan yang terakhir. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta diculik oleh anak-anak muda. Dibawa ke kota mana? Apakah teman-teman ingat? Jawabannya adalah Rengas Dengklok. Wah, semuanya hebat. Daniel, kayaknya teman-teman ini sudah mau siap ibadah deh. Iya, C, sepertinya semua sudah siap beribadah. Kalau gitu, yuk ibadah yuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama serukan merdeka sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat sore adik-adik semuanya. Halo semuanya. Iya. Oke, sekarang coba ketik di chat ya KMI ya. Kita harus sapa teman-teman semuanya ya. Boleh, iya dong. Yuk, halo, bilang halo semuanya gitu. Sudah, Halo. sudah. Halo yang di sini juga. Sudah ya kayaknya Kak ya. Udah. Semua sudah ya, sudah sapa teman-temannya semua. Pintar. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mulai ibadah, ayo siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, tunjukkan sikap yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sore ini kami boleh bersama-sama kembali datang, kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadirlah di sini Tuhan, karena kami mau memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Adik-adik KRD Kids sama-sama katakan amin. Ayo semua berdiri ya, kita mau menyanyi untuk Tuhan pujiannya. Mari puji Tuhan. Bisa kan semua? Yuk semua ikut menyanyi. Yuk berdiri kan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh bumi. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka
gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Pulau-pulau bersukacita, pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Pulau-pulau bersukacita, pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, sebab Yesus Tuhan dan Raja, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Segala raja, semua berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang Kak Emi mau tanya sebentar, kelas Faith, mana kelas Faith suaranya? Oh, sudah dengar? Yes. Belum ya? Ayo, kelas Faith katakan merdeka ya, yang kencang, yang semangat. Coba, sebentar, siap-siap dulu. Kak Emi mau panggil sekarang. Kelas Faith siap? Kelas Faith katakan merdeka, 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 merdeka. Oh, belum, kasihanan aja itu kelas Faith yang masih rebahan. Ayo berdiri lagi. Ya, kelas Faith ya, serukan merdeka 3 kali. Siap, kelas Faith? 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan untuk kelas Faith. Sekarang giliran kelas Hope. Mana kelas Hope siap? Jangan mau kalah ya sama adik-adik kelas Faith ya. 3 kali ya, kita hitung ya, merdekanya 3 kali. Hitung semua sudah siap? 1, 2, 3. Merdeka, Merdeka. merdeka. Tepuk tangan untuk kelas Faith. Sekarang kelas Love ya Kak Shannon ya. Kelas Love, sebentar. Kelas Love itu Kak Shannon ya, siapa itu ya? Semua sudah siap? Oke? Oke, sudah ya Kak Shannon. Ayo sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan untuk kelas Love. Nah adik-adik, kami mau ajak kalian menyanyikan pujian Kalau Kau Anak Tuhan begitu. Tapi nanti yang kedua diganti begini, Kalau Kau KRD Kids itu ya, anak Tuhannya diganti KRD Kids. Nanti kami sebutkan, coba latihan dulu semua. Nanti kami bilang begini, Kalau Kau KRD Kids sikap tegak, kalau Kau KRD Kids sikap tegak. Kalau Kau KRD Kids dan memangnya begitu, kalau Kau KRD Kids sikap tegak. Bisa ya sikap tegaknya ya. Yang kedua, kalau Kau KRD Kids sikap hormat, kalau Kau KRD Kids sikap hormat, kalau Kau KRD Kids dan memangnya begitu, kalau Kau KRD Kids sikap hormat. Bisa. Yang ketiga, kalau Kau KRD Kids tangan di dada begini. Nah, ya. Kalau Kau KRD Kids tangan di dada, kalau Kau KRD Kids tangan di dada, kalau Kau KRD Kids dan memangnya begitu, kalau Kau KRD Kids tangan di dada. Nah, bisa semua ya. Nah, tapi begini, nanti Kak Emi mau lihat, oh bukan, Kak hostnya nanti mau lihat siapa di antara adik-adik yang sikap hormatnya, sikap tegaknya, tangan di dadanya paling jempolan, paling keren, paling bagus, yang dinilai sama kakak host nanti langsung dicat di situ, itu dapat hadiah. Mau ya Kak Shannon ya? Kak Shannon dan kami mau bagi hadiah buat yang sikapnya paling bagus, tegapnya paling tegap seperti paskibraka gini, hormatnya paling hormat, tangan di dadanya paling tegap, itu yang dapat hadiah. Nah ini seperti Kak Shannon ini,
Tuh kan Kak Shannon bagus kan? Sikap tegaknya gimana Kak Shannon? Tuh, bagus ya Kak Shannon ya. Hormatnya Kak Shannon. Nah, seperti itu ya. Yang paling bagus nanti dapat hadiah. Ayo, sekarang jadi kita nanti nyanyinya kalau kau KRD Kids gitu ya. Ayo sama-sama nyanyi dulu. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids yang memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita mulai. Nanti kalau KMI berhentikan, adik-adik tetap jaga sikapnya ya. Kalau stop gini, kalian tetap gini. Supaya dilihat sama Kak hostnya siapa yang paling bagus. Siap? Siap semua? Semua berdiri ya, jangan duduk. Nanti sikapnya nggak bagus kalau duduk. Berdiri, yuk ya. Nanti adik-adik bisa lihat Kak Shannon bagus juga ya, tegap. Nanti bisa dicontoh Kak Shannon. Oke, siap, yuk kita nyanyikan ini. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Sebentar dilihat. Dipilih ya Kak ya. Dipilih yang paling bagus. Semua tunjukkan sikap tegak yang paling bagus. Lagi dilihat ini sama Kak Bella, sama Kak hostnya. Sudah? Oh sudah ketemu pemenangnya ya. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids sikap tegak. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Loh siapa yang bagus seperti Kak Shannon ya? Sebentar ayo. Tahan sikap hormatnya yang terbagus. Sudah ketemu Kak Bella? Oh sudah ketemu. Siapa pemenangnya? Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids sikap hormat. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Ayo siapa yang paling bagus? Tahan yang paling bagus, yang paling tegap, yang paling tegap. Lagi dilihat ini sama. Sudah Kak? Oke. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Kalau kau KRD Kids dan memangnya begitu. Kalau kau KRD Kids tangan di dada. Oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh, sudah ada pemenangnya ya. Di situ sudah ditulis ya Kak Bella ya, ada 3 orang pemenangnya.
nanti dapat hadiah loh, asik kan. Nah sekarang kita ya Kak Senan, sekarang kita mau lanjut pujian-pujian yang terakhir. Adik-adik semua siapkan hati, nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku. Semua ikut menyanyi, mintakan kepada Tuhan belas kasihan dan rahmat Tuhan di hati, limpahkan rahmat-Mu, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari adik-adik kakak mau mengajak semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari adik-adik semuanya berdiri tegap dan juga tangannya ditaruh di dada seperti ini. Tangannya ditaruh di dada seperti ini, ya. Tangan kanan ditaruh di dada seperti ini. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya hafal kan? Kalau adik-adik nggak hafal, ada teksnya di layar. Adik-adik bisa ikuti teksnya ya. Mari kita nyanyikan bersama Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang kami cintai, terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan buat bangsa kami yang kami cintai juga Tuhan. Sudah 76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Dan kami tahu bangsa Indonesia bisa merdeka karena pertolongan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemerdekaan ini. Terima kasih juga karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kemerdekaan kami semua melalui Zoom. Kiranya Tuhan Kau memberkati firman Tuhan yang akan Kau sampaikan buat kami semua, biar kami semua bisa belajar firman-Mu dan belajar untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, halo, merdeka. Semua katakan bersama-sama merdeka, 1, 2, 3, merdeka. Kalau adik-adik semua ada di Zoom, Kakak minta adik-adik ketik merdeka dong di kolom chat. Kak Beatrice mau sapa adik-adik satu persatu nih. Coba tulis merdeka di kolom chat. Oh halo, ada Alfred di sini. Terus ada Kalidia, ada Agnes, ada Meta, ada Kelly, ada Felicia, ada Aldi, ada Abel, ada Kak Sri, terus ada Flo, ada Christina, Kenneth, Emily, Evelyn, Aaron, Ciko juga, Jessica, Janice, Kayla. Wah banyak sekali, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya, adik-adik semua rajin beribadah ya. Nah adik-adik senang sekali kita bertemu lewat Zoom. Setelah beberapa minggu kita ini ibadahnya lewat YouTube terus gitu ya, lewat YouTube terus. Sehingga akhirnya hari ini akhirnya bisa ibadah lewat Zoom lagi. Dan apa artinya kalau ibadah lewat Zoom? Artinya adalah Kak Beatrice bisa lihat wajah adik-adik semuanya. Aduh kangen sekali gitu ya. Senang sekali kita bisa bertemu bersama-sama. Nah adik-adik hari ini kita bersama-sama merayakan apa? Merayakan apa? Merayakan Hari apa yang kemerdekaan Indonesia. Merayakan kemerdekaan Indonesia dong Kak. Dari tadi udah ngomong merdeka-merdeka, masa aku nggak tahu ini hari kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Kak Beatrice saja nih, lihat ya kostumnya Kak Beatrice sudah pakai baju paskibra, sudah pakai rok putih, sudah pakai baju putih, sudah pakai apa ini sebutannya? Slayer merah, terus pakai topi ini juga. Tadi sebetulnya mau pakai sarung tangan, tapi ternyata kalau pakai sarung tangan nggak bisa scroll tab gitu ya, nggak bisa scroll HP. Jadi ya sudah nggak jadi pakai sarung tangan. Kak Beatrice siap untuk ngerek bendera. Dulu sih Kak Beatrice nggak pernah jadi paskibra gitu ya. Pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah. Nggak tahu adik-adik di sini ada nggak yang pernah jadi paskibra? Kalau pernah, boleh kasih reaction. Kak Beatrice pengen tahu sih siapa aja yang pernah jadi paskib. Oh, Kak Farin sudah pernah jadi paskib. Hebat. Nah, adik-adik semua, gak apa-apa hari ini Kak Beatrice coba rasanya jadi paskib itu gimana sih? Oke, adik-adik semua, hari ini sebelum kita belajar dan kita buka Alkitab dan kita baca firman Tuhan, Kak Beatrice mau kasih kuis seru-seruan juga kayak Farin sama Daniel tadi. Kuis seru-seruan tentang sejarah Indonesia. Supaya adik-adik juga belajar sedikit tentang sejarah Indonesia gitu ya. Kak Beatrice kasih 3 pertanyaan, ini seru-seruan jadi nggak ada hadiahnya. Tapi nggak apa-apa ya, pokoknya kita semangat aja dulu gitu kan. Kita coba nih, Kak Beatrice kasih pertanyaan pertama. Negara apa yang terakhir kali menjajah Indonesia? Ayo adik-adik tahu nggak negara yang terakhir menjajah Indonesia namanya? Namanya adalah Jepang. Nah, ternyata ya negara terakhir yang menjajah Indonesia adalah sebuah bangsa yang namanya Jepang. Kak Beatrice nanti kalau sudah selesai pandemi berharap bisa ke Jepang. Semoga adik-adik juga bisa ke Jepang, jalan-jalan ke Jepang. Bukan pindah Jepang, tapi jalan-jalan di Jepang gitu ya. Nah, pertanyaan kedua berikutnya nih adik-adik semuanya. Ini agak susah sedikit gitu ya. Pertanyaan kedua, selain Jepang, negara apa lagi
yang pernah menjajah Indonesia? Kak Beatrice mau kasih tahu nih ya adik-adik. Belanda. Kak jawaban. Belanda. Sebetulnya Inggris. bangsa yang pernah menjajah Indonesia tuh ada. Belanda. Belanda, Inggris. Satu, nggak cuma dua. Belanda. Ayo siapa? Negara apa? Coba jawab. Ih, adik-adik pinter nih. Waduh, Kak Beatrice baca dulu. Banyak yang bilang Belanda. Bukan cuma ada Belanda, adik-adik, ada banyak. Ini pinter nih, Maggie, Arsenisa jawab Inggris. Betul, Inggris pernah menjajah Indonesia juga. Selain Inggris, di sini ada negara Portugis. Aduh, Julia, pinternya bisa jawab Portugis. 2 jempol buat Julia gitu ya. Julia sudah lebih pinter daripada Kak Otniel. Karena kemarin Kak Beatrice tanya, Kak Otniel siapa ya yang pernah menjajah Indonesia? Dia cuma bisa jawab Belanda sama Jepang. Waduh, Julia pinternya. Terus siapa lagi nih ya? Selain itu masih ada lagi loh adik-adik. Selain itu, coba Kak Beatrice lihat. Rusia, aduh maaf Alfred. Bukan Rusia gitu ya, tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan Rusia tidak pernah menjajah Indonesia. Ada lagi? Aduh ini udah pada bingung ya. Ada nih yang pinter jawabnya. Joanna jawab Perancis. Oke Kak Beatrice buka jawabannya. Jawabannya adalah ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol, ada Prancis, dan Inggris. Jadi total negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia adalah 6 negara. Wah banyak ya. Lanjut lagi. Pertanyaan ketiga yang terakhir. Berapa lama Indonesia pernah dijajah? Coba jawab. Gak apa-apa tebak-tebakan. Adik-adik boleh nebak. Ada yang bilang 350. Ada yang bilang 3,5 tahun. Kak Beatrice kasih tahu hintnya ya. Lebih dari 350 tahun. Oke, coba tebak. Berapa? Ada yang bilang 355. Masih belum betul. Berapa lama? 350 tahun lebih. Ya benar Kak, tadi yang saya bilang juga 350 tahun lebih gitu ya. Berapa persisnya? Berapa? Coba. Ada yang bilang 400 tahun. Nah, Kak Beatrice buka jawabannya ya. Jawabannya adalah total 436 tahun. Wow. Jadi ada negara Portugis, Spanyol, Belanda, urutannya gitu ya. Terus Prancis, Inggris, terakhir Jepang. Jadi totalnya itu adalah 436 tahun. Wah, adik-adik. Kira-kira 436 tahun tuh lama atau sebentar ya? Kira-kira lama loh. Kak Beatrice yakin nggak ada adik-adik di sini yang pernah atau yang punya umur 436 tahun gitu ya. Pasti semuanya nggak sampai 436 tahun. Lama sekali ya Kak ya. Ternyata adik-adik kalau kita pelajari baik-baik sejarah bangsa Indonesia, ternyata perjuangan para pahlawan, para pahlawan yang telah duluan mendahului kita itu luar biasa berjuang sampai bangsa kita itu bisa merdeka. Bahkan kayak gini ya, ceritanya tuh kayak gini nih, Portugis datang kan, bangsa Portugis datang, terus habis itu mereka menjajah, waduh, terus kemudian para pahlawan mereka berpikir, wah nggak bisa kayak gini nih, terus mereka memerangi Portugis, gitu kan, mereka berusaha mendesak mundur Portugis, sehingga Portugis akhirnya kembali ke bangsanya. Belum selesai Portugis, datanglah yang namanya Spanyol. Spanyol datang, waduh, datang ke area yang berbeda. Para pahlawan bingung lagi, gimana nih? Kita harus memerangi mereka. Mereka memerangi Portugis. Belum selesai Portugis, kemudian datanglah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, yaitu bangsa yang namanya Belanda. Waduh adik-adik, perjuangannya itu luar biasa. Perjuangannya itu lama, menumpahkan darah, menumpahkan banyak nyawa, membuat para pahlawan harus merelakan waktu, uang, tenaga, pikiran mereka. Luar biasa banyak sekali yang mereka korbankan. Tapi adik-adik tahu nggak? Ini yang luar biasa. Para pahlawan itu tidak pernah menyerah loh. Meskipun mereka itu musuh datang silih berganti gitu ya.
Mereka itu terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Luar biasa banget deh pokoknya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan bersama-sama mencontoh salah satu sikap dari para pahlawan. Sikap apa, Kak? Sikap pantang menyerah. Coba adik-adik bersama-sama katakan pantang menyerah. 2, 3. Pantang menyerah. Gitu ya. Pantang menyerah. Wah, adik-adik. Adik-adik selama ini Pantang menyerah. tahu hari ini bahwa di antara sekian banyak sikap yang Tuhan inginkan dari kita anak-anak Tuhan, Tuhan kan kepengen kita ini nurut, betul ya? Tuhan kepengen kita ini sukacita. Tuhan meminta kita ini supaya jadi anak-anak Tuhan yang banyak bersyukur. Kan ada beberapa hal sikap yang Tuhan harapkan dari kita anak-anak Tuhan. Tapi selain itu, ada satu sikap lagi yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Sikap apa? Ya sikap ini adik-adik. Pantang menyerah gitu kan. Wah, ini adalah sikap yang sangat luar biasa loh adik-adik semuanya. Tuhan itu nggak kepengen kita ini jadi anak-anak Tuhan yang gampang menyerah. Tuhan nggak kepengen kita ini jadi anak-anak Tuhan yang cepat berkata, aku nggak bisa. Coba deh adik-adik lihat Kak Beatrice sekarang. Coba lihat Kak Beatrice sekarang. Kira-kira lebih seneng orang yang kayak gimana? Kira-kira seneng nggak ketemu orang yang bilang gini, aku pasti bisa, ini pasti bisa. Ayo kita jalan dengan semangat. Atau kalau ketemu sama orang yang kayak gini, nggak bisa. Udahlah, aku nggak mungkin bisa. Susah banget kesel, pokoknya kesel. Kira-kira lebih bagus sikap yang mana adik-adik? Bagus yang ini atau yang ini? Yang ini ya. Yang pertama. Yang nggak takut menghadapi tantangan, yang kalau dapat tantangan dia malah semakin bergembira, yang semakin semangat dan berjuang gitu kan. Itu sikap yang Tuhan harapkan dari kita. Yang ngambek tadi, coba adik-adik lihat, yang ngambek, terus cemberut, terus bilang nggak bisa, terus habis itu menyerah. Wajahnya kira-kira cantik, ganteng, atau jelek? Secantik-cantiknya nih adik-adik, walaupun yang cemberut itu adalah Lisa Blackpink, percayalah jelek banget adik-adik. Aduh Kak, tapi Lisa Blackpink cemberutnya masih cantik. Iya kalau sekali-sekali, tapi kalau setiap hari cemberut terus habis itu menyerah, aduh gerakannya susah, aku nggak mau nari. Waduh adik-adik ya kita nggak akan terinspirasi gitu ya. Nah kalau kita aja nggak suka melihat orang yang gampang menyerah, apalagi Tuhan kita adik-adik. Tuhan kepengen kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat, yang excited, yang menyenangkan, yang mau berjuang dan mau maju meskipun menghadapi kesulitan. Kenapa sih? Karena ini ada banyak hal-hal yang baik yang bisa didapatkan kalau saja kita ini mau bersabar dan kita nggak cepat menyerah. Masa sih Kak hal baik bisa didapatkan dari tidak cepat menyerah? Nah, Kak Beatrice kasih contoh ya. Kak Beatrice keluar dari frame sebentar. Adik-adik tahu ini apa? Ini adalah alat pancing. Alat pancing dipakai untuk apa? Ya mancing dong Kak, please deh. Iya. Pancing ikan. Bayangin adik-adik di sini yang pernah mancing angkat tangannya, yang pernah mancing. Oh ada yang pernah mancing. Oke, berarti adik-adik tahu lah ya pengalaman memancing itu gimana. Coba adik-adik, menurut adik-adik memancing itu perlu perjuangan atau enggak? Perlu. Masa? Nah, perlu. Perlu perjuangan. Perlu. Coba nih adik-adik lihat kalau seandainya Kak Beatrice mancing gitu ya. Kak Beatrice nggak tahu ini cara nuruninnya gimana. Oh iya, loh kok malah naik. Oke lah, sudahlah. Kak Beatrice mancing, seret, mancing. Gitu ya. Terus baru 5 detik megang pancing. Aduh, nggak dapet ikan.
Ih, kesel banget gak dapet ikan. Diangkat pancingnya. Aduh, umpannya gak dimakan. Udah, aku berhenti mancing. Kira-kira sikap kayak gitu bakal dapet ikan gak sih? Aduh, gak mungkin. Atau nih, Kak Beatrice mancing. Terus habis itu, baru 5 detik. Terus, mungkin gak ngamuk-ngamuk ya, tapi mengeluh, capek ya. Udahlah, berhentilah, gak mungkin dapat ikan. Gak bisa. Nah, kira-kira dapat ikan gak? Enggak. Orang kalau mau dapat ikan adik-adik, dia harus berjuang. Dia harus gak gampang menyerah. Pertama, pancing dimasukin, seret. Setelah dimasukin, dipegang, ditunggu 1 menit mungkin, 2 menit. Kalau agak lama, kok nggak ada pergerakan, diangkat pancingnya, dicek. Oh, ternyata umpannya habis, digerigitin sama ikan-ikan kecil. Waduh, berarti harus bikin umpan lagi. Oke, bikin umpan yang baru, seret. Kemudian mancing lagi gitu ya. Kalau orang tidak cepat menyerah, dia akan bisa dapat ikan. Tapi kalau orangnya cepat menyerah, cepat putus asa, dan dia merasa, nggak mungkin bisa, dia nggak akan pernah dapat ikan adik-adik. Kak Beatrice yakin adik-adik semua di sini kalau mancing dapat ikan, betul nggak? Betul, itu dari sikap apa? Pantang menyerah adik-adik. Nah adik-adik mengerti kan betapa pentingnya yang namanya sikap pantang menyerah itu? Hari ini kita akan lihat bersama-sama nih, kita harus pantang menyerah. Mungkin adik-adik berkata, oke Kak, aku mau belajar pantang menyerah seperti para pahlawan. Tapi pantang menyerah ngapain Kak? Pantang menyerahnya Kak Beatrice singkat menjadi 2B. 2B itu apa? 2B itu ini adik-adik. Yang pertama adalah berdoa. Pantang menyerah untuk berdoa. Doa sama siapa Kak? Ya doa sama Tuhan dong tentunya. Coba kita buka Alkitab ya. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik semuanya. Semuanya siap? 2, 3. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Amin. Wah, ternyata berdoa itu ada hubungannya dengan pantang menyerah, Kak. Ada adik-adik semua. Karena tahu nggak sih, ada banyak orang di dalam dunia ini yang menyerah dalam berdoa. Mereka merasa, oh Tuhan nggak dengar, kok Tuhan nggak jawab, kok aku nggak bisa dengar suara Tuhan, kok yang aku doakan nggak dikabul-kabulkan sama Tuhan. Terus mereka jadi nggak mau berdoa lagi sama Tuhan. Nah ini nggak boleh adik-adik semuanya. Itulah sebabnya kenapa dalam Lukas 18 ini Tuhan Yesus tuh sampai ngajarin murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Dengan sebuah cerita. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu nggak gampang menyerah pada saat mereka itu berdoa. Perumpamaannya gimana Kak? Nah ini Kak Beatrice kasih tahu ya, perumpamaannya tuh gini. Ada seorang wanita yang datang meminta pertolongan kepada seorang hakim. Nah hakim ini awalnya dia ini sok-sokan adik-adik, dia nggak mau bantuin wanita ini. Nggak mau, aku nggak mau bantu gitu ya. Padahal wanita ini atau janda ini perlu sekali dibantu sama si hakim. Tapi apa yang wanita ini lakukan? Apakah wanita ini menyerah? Wah enggak adik-adik. Wanita ini terus datang. Terus dia ketok pintu hakimnya. Tok, 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 tok. Pak Hakim, tolong saya. Pergi kamu, pergi gitu ya. Terus wanitanya pergi. Besoknya dia datang lagi. Pak Hakim, tolong saya. Pergi kamu, pergi. Gitu kan. Terus habis itu wanitanya pergi. Besok datang lagi. Pokoknya dia terus berusaha terus gitu kan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira wanita ini ditolong atau tidak? Ditolong adik-adik. Akhirnya hakim itu mikir, wah kalau gini terus caranya nggak bisa nih. Aku harus menolong wanita ini. Sehingga akhirnya
wanita ini dapat pertolongan. Coba lihat wajahnya. Wah, senang sekali ya dapat pertolongan. Nah, adik-adik, di akhir cerita, Tuhan Yesus bilang gini sama orang-orang atau murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang dan malam berseru kepadanya. Jadi intinya apa sih? Intinya Tuhan bilang gini, jangan menyerah, berdoa sama Tuhan siang dan malam. Coba Kak Beatrice tanya, adik-adik KRD Kids, masih berdoa sama Tuhan? Sering berdoa sama Tuhan? Semuanya yang berdoa sama Tuhan angkat jempolnya. Rajin berdoa sama Tuhan? Nah, pertanyaan rajin ini susah nih. Aku kadang-kadang males Kak berdoa. Nah itu dia, gak boleh menyerah untuk berdoa. Kadang-kadang pas mau berdoa memang ngantuk gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan kantuk yang menyerang gitu kan. Aduh ngantuk Kak, kepengen tidur aja. Nah itulah yang harus kita lawan adik-adik. Gak boleh menyerah, oke aku harus berdoa. Dan adik-adik harus melawan rasa kantuk itu dan adik-adik harus berdoa gitu ya. Kita nggak boleh menyerah adik-adik. Coba adik-adik, apa sih yang adik-adik doakan saat ini? Kak Beatrice tahu nih, ada beberapa di antara adik-adik yang papa mamanya nggak bisa bayar uang sekolah. Mungkin adik-adik sekarang sedang berdoa supaya papa dan mama dikasih berkat sama Tuhan supaya bisa bayar uang sekolah. Kak Beatrice mau kasih tahu, meskipun mungkin berkatnya atau uangnya belum datang, harus terus berdoa. Nanti Tuhan pasti jawab. Amin adik. Amin. Ada lagi mungkin adik-adik gini nih. Aku sekarang sedang berdoa untuk punya HP Kak. Aku kalau sekolah online, aku nggak punya HP sendiri. Jadi aku mesti ke rumah tetangga. Aku mesti pinjam HP-nya tetangga, atau aku mesti pakai HP-nya papa mama, padahal HP-nya mau dipakai sama papa mama. Ya udah adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya perlu HP supaya bisa sekolah online. Meskipun Tuhan belum menjawab, meskipun saat ini adik-adik masih harus terus berjuang pinjam HP. Jangan putus asa adik-adik semuanya. Pokoknya kita ini harus terus berjuang dalam berdoa. Coba semua tangannya begini. Tangannya begini. Kalau merdeka kan tangannya begini ya. Ini melambangkan apa sih? Perjuangan. Berjuang gitu ya. Berjuang. Pokoknya kita tidak boleh menyerah adik-adik. Termasuk kalau ngantuk gitu ya. Ya itu harus dilawan. Berjuang. Pokoknya aku harus berdoa. Kan adik-adik semuanya. Ini nih. Ada waktunya doa kita tidak langsung dijawab. Nah, kalau tidak langsung dijawab, Kak Beatrice mau bilang, jangan berhenti omong-omong sama Tuhan. Gak boleh berhenti ya omong-omongnya, setuju? Gak boleh berhenti omong-omong sama Tuhan, bilang kanan kiri. Gak boleh berhenti omong-omong sama Tuhan. Gak boleh berhenti. Orang yang kalau, aduh gak dijawab, ya udah aku gak usah ngomong sama Tuhan. Ya gak dapat berkat dong. Siapa di antara adik-adik yang mau dapat berkat? Mau dapat berkat? Ada lagunya loh adik-adik. Lagunya gini nih, jangan pernah menyerah. Terus, jangan berputus asa. Terus, mujizat Tuhan ada. Terus, Bagi yang setia. Iya, nggak usah nyanyi semuanya. Tapi kan kata-katanya benar, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan bisa kasih mujizat buat kita semua. Jangan menyerah. Bilang kanan kiri, pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, yang kedua adalah kalau tadi 2B, yang pertama berdoa, jangan menyerah berdoa. Yang kedua adalah pantang menyerah dalam berbuat baik. Gak boleh menyerah. Meskipun perbuatan baik kita belum tentu dibalas dengan kebaikan, anak-anak KRD Kids harus tetap berbuat baik, harus tetap sip, harus tetap luar biasa. Coba kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-9. Yuk, kita lihat bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kalau adik-adik terus berbuat baik dengan semangat, nanti ada waktunya adik-adik akan menuai berkat dari Tuhan. Contoh perbuatan baik apa sih Kak? Wah banyak adik-adik, Kak Beatrice tulis semua di situ gitu ya. Perbuatan baik nih contohnya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, termasuk tugas-tugas dari KRD Kids juga ya. Meskipun nih tugasnya aduh susah Kak. Kak Kesya itu ya adik-adik, Kak Kesya itu meskipun anak jurusan IPS, tapi tugasnya tuh tugas fisika adik-adik. Aduh, fisika tuh apa Kak? Pokoknya pusing deh gitu ya. Males rasanya ngerjain fisika. Nah, tapi sekali lagi, pantang menyerah. Meskipun ngerti nggak ngerti, bingung nggak bingung, kerjakan dengan semangat. Terus contoh lain lagi nih, baikan sama saudara. Misalnya bertengkar sama kakak atau adik. Jangan sampai bertengkar terus bilang gini, udah seumur hidup aku tidak mau memaafkan dia. Terus adik-adik ngambek. Terus berantemnya bukan cuma sehari, 2 hari, tapi seminggu, sebulan gak mau ngomong-ngomong bareng. Waduh, adik-adik harus semangat melakukan perbuatan baik. Meskipun adik kamu gak minta maaf, kamu duluan yang minta maaf. Pantang menyerah gitu kan, meskipun dia tidak membalas. Tapi Kak Beatrice yakin anak-anak KRD Kids semuanya sip-sip. Kalau bertengkar langsung baikan. Benar ya adik-adik? Luar biasa. Terus contoh perbuatan baik lainnya memperlakukan teman dengan ramah. Meskipun dia itu kalau ketemu sama kamu, gitu ya. Tapi tetap berjuang, tetap menyapa, halo Jason, halo Kak Shannon, halo Kak Angela, gitu ya. Oh semuanya di sini baik-baik. Misalkan siapa ya yang nama yang jahat? Nama yang jahat misalnya So Yejin, ya kan gak ada di KRD Kids. So Yejin, wah So Yejin ini kalau ketemu sama Kak Beatrice mukanya selalu gitu kan, mencurang adik-adik semua. Kak Beatrice sapa dengan baik, hai So Yejin, dia gak mau balas adik-adik. Ya sudah, gak apa-apa Kak Beatrice semangat terus berbuat baik, terus ramah sama dia. Dia balas, dia gak balas, gak masalah. Tuhan yang memberkati Kak Beatrice gitu ya, bukan So memberkati Kak Beatrice gitu kan. Terus lain lagi, melayani Tuhan, beribadah, meskipun banyak tantangannya, meskipun banyak gangguannya, tetap semangat dan gak boleh menyerah. Banyak adik-adik perbuatan baik itu. Mungkin adik-adik berkata, susah Kak berbuat baik. Memang adik-adik, Kak Beatrice kasih tahu ya, berbuat baik itu selalu ada tantangannya. Wah banyak sekali tantangannya, tapi pasti nanti ada berkatnya dari Tuhan. Coba adik-adik bayangkan deh, kalau para pahlawan, mereka itu gampang menyerah adik-adik. Kak Beatrice waktu baca-baca buku sejarah, Kak Beatrice ingat lagi nih, para pahlawan mereka tuh bertarungnya pakai apa? Pakai bambu runcing. Ini enggak seberapa runcing ya adik-adik. Ini dibuat kid friendly gitu kan. Supaya enggak melukai kita semua. Tapi kalau bambu dibuat runcing, wah tajam loh adik-adik semuanya. Nah mereka, para pahlawan, mereka bertarung cuma dengan bambu runcing. Sementara musuh pakai apa? Pakai senapan, pakai meriam. Waduh, kira-kira nih adik-adik, senapan sama bambu lebih kuat mana? Karena kuat senapan gitu ya. Ini baru di ujung nih. Ini musuh di ujung. Gitu. Dor, udah ditembak gitu ya. Udah mati duluan Kak Beatrice-nya gitu kan. Nah adik-adik, wah jauh beda banget gitu kan. Senjatanya berbeda jauh. Tapi yang luar biasa nih adik-adik. Para pahlawan gak gampang menyerah. Senjatanya cuman bambu runcing. Gak masalah.
rawe rantas. Itu cocok nggak ya sama firman Tuhan ini? Nggak tahu deh, pokoknya semangat, merdeka atau mati. Gitu kan mereka serang semuanya. Coba kalau mereka gampang menyerah adik-adik. Ini contoh ya. Mereka pakai senapan. Aku cuma pakai bambu runcing. Kalah. Enggak, aku nggak mau tarung, gitu kan. Kalau kayak gitu, kita nggak akan pernah bisa merdeka, adik-adik semua. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Beatrice, kita sudah merdeka belum? Sudah merdeka. Kenapa? Karena para pahlawan nggak gampang menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Nah, Kak Beatrice berharap semua adik-adik Kids hari ini bisa belajar dari para pahlawan. Jangan menyerah, pantang menyerah untuk berdoa, untuk berbuat baik, dan kita pasti dapat berkat dari Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali. Hari ini kami belajar lagi hal yang luar biasa dari Engkau, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak mudah berputus asa, Tuhan. Kami percaya pada saat kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan yang firman-Mu katakan, maka Kau pasti memberkati kami semua, dan Kau pasti menolong kami semua, dan Kau pasti mencurahkan hal-hal yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang terus bersemangat, gak gampang ngambek, gak gampang menyerah, dan gak berputus asa dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik. Wah, gimana nih adik-adik? Firman-nya keren ya. Ngajarin kita semua buat pantang menyerah. Pantang menyerah buat apa sih? Buat berdoa sama buat berbuat baik. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, karena sekarang kita udah dengerin firman nih, ada yang bisa tebak gak kita mau ngapain? Nah, sekarang kita mau main game. Bener banget. Kita mau main game nih adik-adik. Nah, gamenya ini adalah games foto kelompok. Kakak mau share screen dulu ya. Kakak mau bagiin peraturannya nih ke adik-adik. Diperhatiin ya adik-adik. Games foto kelompok kemerdekaan. Nanti adik-adik dan kakak-kakak akan digabungkan dalam breakout rooms. Nah, breakout rooms ini apa sih, Kak? Nanti breakout room ini adalah fitur dari Zoom yang bisa membuat kita semua dibagi-bagi menjadi kelompok. Jadi nanti adik-adik akan dibagi beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok nanti adik-adik sama kakak-kakak rundingan sendiri nih. Mau kayak gimana sih fotonya? Boleh tema, boleh seperti apapun, sekreatif apapun, bebas. Tapi yang paling penting temanya kemerdekaan. Jangan lupa ya adik-adik, boleh sekreatif mungkin, temanya kemerdekaan. Nanti kita akan kasih waktu 15 menit. Boleh di screenshot atau di foto. Kalau sudah, kirimkan ke WhatsApp-nya Kak Lydia. Nih, dicatat nih nomornya nih. 081 23 59 56 388. Dicatat ya yang belum nyatat ya. Nanti fotonya dikirimkan ke Kak Lydia ya. Dan yang kelima, tentukan satu orang, boleh adik-adik ataupun kakak-kakak. Nanti setelah selesai foto, untuk mempresentasikan fotonya nih. Kira-kira fotonya ini temanya tentang apa sih, Kak? Tentang kemerdekaan yang bagaimana sih? Nanti adik-adik boleh presentasi. Dan 6, foto paling kompak, paling kreatif, dan sesuai tema, nanti akan jadi pemenangnya. Jadi, adik-adik keluarin nih kreativitasnya semaksimal mungkin nih ya, sama kakak-kakak juga. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, sebentar lagi adik-adik bakal diundang di breakout rooms. Nanti begitu muncul, adik-adik klik join ya. Gimana nih adik-adik, udah pada muncul belum nih breakout rooms-nya nih? Ngerti. Sudah muncul? Nah, oh iya lupa nih, ada contoh fotonya nih. Kakak-kakak KRD Kids yang waktu itu coba. Ini foto bikin kue ulang tahun adik-adik. Next, Kak. Ya, ini juga ada contoh fotonya bikin bentuk love sama angka 37.
Nanti adik-adik boleh bebas kreasi kayak gimana pun. Yang penting kreatif dan sesuai dengan tema ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke breakout rooms. Kalau udah muncul tulisannya, diklik join ya adik-adik. Gimana nih? Udah muncul belum breakout room-nya? Diklik ya. Diklik join, diklik join. Yuk, 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 yuk. Di foto lain. Iya, udah selesai nih. Gimana nih? Gimana? Seru nggak? Ayo Kak Maria. Seru nggak? Udah pada nentuin yang mau presentasi belum ini? Jangan lupa loh ya, bentar lagi presentasi foto. Dewi aja ya. Udah tahu belum siapa yang mau presentasi nanti? Bentar lagi. Tahu. Siap nggak? Kalau siap kita mulai nih. Gimana tadi gayanya? Gaya apa aja nih? Kakak penasaran. Tembak. Oh, kreatif-kreatif ini kayaknya ini. Bunting. Temanya merdeka, pada kreatif-kreatif ini. Membuat bambu runcing. Membuat bambu runcing? Wih. Keren, Membuat keren, bambu keren. Gimana Kak? Sudah keluar semua belum Kak? Sudah, oke. Sudah kembali semua ini. Sekarang yang kita tunggu-tunggu nih. Ayo, waktunya presentasi. Sekarang kakak mau mulai dari presentasi kelompoknya. Kak Bella, ayo. Yang kelompoknya Kak Bella siapa yang mau presentasi? Kak Bella yang presentasi. Oke, silahkan Kak Bella. Oke. Jadi ini konsep photoshoot kita adalah kita kan memperingati hari kemerdekaan kan. Jadi waktu hari kemerdekaan ratusan tahun yang lalu kan pahlawan-pahlawan berjuang. Jadi ada pahlawan-pahlawan yang gugur di tengah-tengah peperangan, adik-adik semuanya, kakak-kakak. Jadi ini Kak Bella dan adik-adik yang lain, kita meragain pahlawan yang sedang tertembak, ya kan, supaya kita ingat terus jasa-jasanya pahlawan, supaya kita nggak lupa bahwa ada pahlawan-pahlawan yang gugur itu demi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita mau mengingat terus jasa-jasanya, nggak boleh dilupain. Kayak gitu Kak Maria. Terima kasih. Keren ya gayanya ya, gaya tertembak. Kak, lihat Tante Esther, adik-adik Kak Esther lihat Kak Esther ya kan, menjiwai sekali. Kreatif sekali kelompok Kak Bella. Terima kasih Kak Bella. Oke, selanjutnya nih, selanjutnya kelompoknya Kak. Selanjutnya kelompoknya Kak Juliana. Siapa yang presentasi? Hayo. Siapa yang presentasi nih kelompoknya Kak Juliana? Di kelompoknya Kak Siska. Kak Siska Juliana. Siapa yang presentasi? Ayo. Siska Juliana, betul. Ayo, ngaku ayo. Sebentar. Suara saya dengar kecil ya? Dengar Kak. Oh ya dengar ya. Ini kelompok saya ini membentuk hati yang ya teropong dengan iman nih hati nih ya. Ini hati, di tengahnya ada angka 76 ya. Ya seperti kita tahu kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76 dan kita sangat mencintai Indonesia. Gitu saja Kak Maria. Keren ya, hati, cinta Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Kak Siska. Oke, selanjutnya nih kelompok siapa lagi nih? Next Kak. Iya, kelompoknya Kak Marmi. Hayo, siapa yang presentasi? Dari tadi kok kakak-kakaknya terus ya yang presentasi? Kakak pengen lihat nih adik-adiknya yang presentasi. Gak ada ya? Siapa kelompoknya Kak Marmi yang presentasi? Kelompoknya Kak Marmi dan Kak Veve, siapakah yang presentasi?
Jeng 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 jeng. VV mungkin? Nah, Kak Vivi aja. Oh iya, Kak Vivi, silahkan Kak Vivi. Itu kita memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-76. Dan Kak Marmi dengan Nathan itu yang teriak merdeka. Ya, seperti itu. Abel, Jujul, Joy, Kenneth itu buat bendera. Mereka tadi membuat bendera secara instan. Bawa kertas dan langsung ambil krayon merah. Wah. HUT RI ke-76 tahun. Merdeka. Sudah, Kak. Terima kasih Kak Vivi, keren ya ini. HUT RI 76, terus ada yang gambar bendera secara instan. Dalam waktu 15 menit bikin bendera segitu gedenya. Keren-keren. Oke, selanjutnya nih kelompok siapa nih Kak? Kelompoknya Kak Kesia. Siapakah yang presentasi di kelompoknya Kak Kesia? Ayo, Ya, siapa? mau presentasi. Oh iya, ini, silahkan Kak. Ini temanya ide langsung dari salah satu anaknya ini, KR Dikit dari Suai. Sangat terlihat jelas temanya, yaitu Merdeka. Merdeka. Ini ya yang selalu diucapin kalau ngerayain HUT kemerdekaan. Merdeka. Wah. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi idenya ini adalah kata-kata merdeka yang sering diteriakkan waktu kemerdekaan Indonesia. Terus ada juga benderanya ini. Ini bendera asli nggak ya? Asli ya kayaknya. Asli. Tapi nggak sempat diturunin kok, mungkin cadangan itu kelihatannya. Oh iya. Niat sekali ya sampai pakai bendera asli loh adik-adik. Keren. Sampai keren. miring Kak Maria. Oh iya, sampai Buru-buru miring saya. juga. Keren. Oke nih, next Kak, kelompoknya siapa ini Kak? Oke, kelompoknya Kak Ma dan Kak Maya. Siapakah yang presentasi? Siapa yang presentasi? Belum ada adik-adiknya nih, semuanya masih kakak-kakaknya nih. Ya, ini siapa namanya? Siapa aku jenenge? Ayo Maggie. Ayo Maggie. Ya, silahkan Maggie. Maggie. Iya. Silahkan dijelaskan Maggie fotonya. Ini gambar bendera merah putih dan tengahnya ada gambar hati. Artinya kita selalu cinta Indonesia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan adik-adik, keren juga ini ya gambar bendera. Sama ada hatinya. Keren. Terima kasih Maggie. Nah, sekarang apakah ada kelompok lagi? Oh ada lagi nih ternyata nih. Kelompoknya Kak Endang, Kak Ira, Kak Sri, Kak Harwin, dan wah ada banyak. Ya silahkan ini siapa yang mau presentasi nih? Kelompoknya Kak Endang, Kak Sri, Kak Ira, Kak Harwin. Siapakah yang presentasi? Apakah adik-adiknya? Oke, saya. Oh ya, silahkan Kak. Ini kita membuat gambar bambu runcing. Karena tadi sesuai firman Tuhan yang disampaikan, dengan bambu runcing yang alat yang sederhana, dengan tekad yang kuat, semangat yang luar biasa, kita bisa menang, kita bisa merdeka. Yes. Sudah, gitu aja Kak. Tepuk tangan juga adik-adik, keren ya. Ini juga kreatif sekali ya, bikin bambu runcing. Wah, keren. Nah, sudah selesai nih adik-adik presentasinya.
sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu. Pengumuman pemenang. Kira-kira siapa ya yang menang? Kakak bingung ini sebenarnya milihnya. Kakak-kakak di sini juga semuanya bingung. Pada keren-keren, pada kreatif-kreatif, pada bagus-bagus. Tapi namanya game ya kan, pasti akan ada pemenangnya. Jadi kakak langsung saja sebutkan tim pemenang pertama, yaitu timnya Kak Kesia. Tepuk tangan adik-adik. Untuk timnya Kak Kesia. Oke, gak sabar kan? Ada satu pemenang lagi nih. Pemenang yang kedua yaitu timnya Kak Feve. Selamat timnya Kak Feve. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Oke. Selamat untuk Kak Kesia dan Kak Feve. Dan untuk timnya adik-adik semuanya yang belum menang, jangan sedih ya. Kalian semua keren, kalian semua hebat, kreatif-kreatif semuanya. Oke, sekarang karena kita udah main game, udah nemu pemenangnya, kita mau nonton video nih, video prakarya. Langsung aja kita tonton videonya. Hari ini kita mau prakarya. Perkenalan dulu ya. Ini dengan Kak Sandy. Di sebelah Kak Sandy ada Alista. Alista kelas? Kelas Hope. Nah, jadi ingat nggak? Ini lalu negara kita ngerayain apa yuk? Kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus bilang merdeka, merdeka, merdeka. Nah, hari ini prakaryanya nggak jauh-jauh dari hari kemerdekaan. Nah, seperti sebelumnya kan sudah diinfoin ya, ada bahan-bahan yang harus disiapin. Bahannya adalah kertas yang besar dan panjang, lem, gunting, kertas yang kecil, dan krayon. Nah, sekarang bahannya sudah siap semua ya. Lalu kita mulai. Prakaryanya gampang kok adik-adik. Pertama kertas yang besar dipegang dahulu ya, udah pegang. Terus kita lipat jadi dua. Ini dilipat jadi dua sama rata. Saya adik-adik mungkin yang kelas aduh nggak bisa mama nggak bisa, minta tolong mamanya, minta tolong papa atau kakak. Kalau sudah dilipat jadi dua lagi. Dilipat jadi dua. Yang rapi. Tekan, tekan. Nah, kalau sudah dibuka gini. Nah, yang ada lipatannya ini di atas ya. Kan ini gini. Nah, ini di atas. Terus kan ada garis tengahnya ya. Kita buat segitiganya. Tapi jangan terlalu ditekan ya. Biasa aja. Soalnya kita cuma butuh jejak lipatannya aja. Ini kan yang terakhir. Kalau sudah dibuka. Setelah dibuka, adik-adik dibalik ini. Kelihatan nggak ya? Dibalik. Teng-teng. Terus dibalik, terus langsung dilipat. Ya, dibalik. Ini kan gini adik-adik. Terus dibalik. Lah. Nah, kayak gini jadinya. Sama kan jadinya. Kalau sudah, gunting diambil, terus digunting. Kopinya digunting. Kopinya digunting. Jangan semuanya nih, tersisa segitiga. Nih, kayak gini. Ini jangan dibuang. Kita pakai. Jangan banyak-banyak ya. Setelah itu, kalau sudah digunting, adik-adik pegang krayon. Yang pertama, kertas kecil, nih pegang. Ini jadi bendera. Jadi
dimasukin di antara selah-selahnya. Terus adik-adik taruh di bawah. Kalau sudah masuk, bendanya taruh di bawah. Kemudian digoyang-goyang. Benderanya naik ke atas. Bisa nggak? Benderanya naik ke atas. Kibarlah benderaku. Ding. Digoyang-goyang. Naik sendiri. Bisa naik sendiri. Bisa nggak Kalista? Berhasil nggak? Berhasil nggak? Coba ayo digoyang-goyang. Tuh, goyang atas, goyang atas. Sekarang goyangnya gini ya, ini jempol taruh di sini, apa jari taruh di sini. Saya adik goyang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Bisa naik sendiri. Bisa kan ada semuanya, berhasil kan? Oh, gampang kan hari ini prakaryanya. Nah, adik-adik karena ini hari merayakan hari kemerdekaan, biasanya kayak gini. Nah, dan kalian hari tetap bisa buat. Tapi gambarnya bisa diganti-ganti. Misalnya ini ya, nih Kak Sandy sudah buatin nih ya. Misalnya kayak ini. Ini Kak Sandy buat modelnya apa ya? Roket. Roketnya meluncur. 3, Kaudan Kalista. 3, 2, 1. Wow, sudah sampai bulan. Kayak gitu. Bisa diganti macam-macam adik-adik. Jadi prakaryanya kayak gini, bagus kan, lucu kan? Nah, bisa ya adik-adik ya, silakan mencoba adik-adik. Semoga berhasil. Bye bye. Oke, keren banget ya prakaryanya. Terima kasih Kak Sandy dan Emily. Nah, itu tugas atau apa itu? Dan Kalista, terima kasih. Ya, nanti ini kita mau dengar pengumuman nih setelah ini nih. Jadi, pengumuman yang pertama yaitu ibadah KRDG selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi, tanggal 10 September melalui YouTube. Jangan lupa ya adik-adik, untuk tetap perhatikan informasi dari kakak-kakak yang ada di grup kalian masing-masing. Pengumuman yang kedua yaitu tentang prakarya yang tadi nih, prakarya yang udah ditunjukin sama Kak Sandy dan Kalista. Itu akan menjadi aktivitas untuk adik-adik semua di sekolah minggu kali ini. Jadi aktivitas adik-adik ya, jangan lupa dibikin ya adik-adik prakaryanya ya, yang bendera bisa naik tadi, oke? Nah, karena itu sekarang udah selesai, pengumumannya jangan lupa ya ibadahnya 2 minggu lagi dan aktivitasnya yang tadi. Sekarang sebelum doa berkat, kakak mau ajak kalian semua foto bersama. Jadi yang belum nyalain kameranya, yuk dinyalain kameranya. Oke, sudah nyala semua ini. Ada yang belum nyala nih adik-adik. Kak Maya belum nyala. Oke. Sudah nyala semua. Oke, sudah nyala semua ya, sudah siap ya. Sekarang kita mau foto bersama. Kita foto gaya merdeka. Semuanya sudah siap merdeka? Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, slide kedua. Slide kedua. Gayanya sekarang gaya bebas deh. Kakak mau gaya 76. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang terakhir. Bebas juga deh gayanya. Mau gaya apa? Tetap bergaya ya adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai adik-adik. Sekarang kita mau doa berkat dulu ya adik-adik.
Jadi, kita siapkan sikap doa yang baik. Kita mau doa berkat dulu. Adik-adik semua, ayo kita semua bangkit berdiri dimanapun adik-adik berada. Kita akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Yuk, semuanya berdiri. Dan kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur, kami bersuka cita hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami juga sudah terima berkat firman Tuhan. Kami bisa bertemu dengan teman-teman kami melalui ibadah Zoom. Dan itu semua berkat dari Engkau. Kami tahu Kau yang memberikan pada kami berkat-berkat yang melimpah. Dan oleh sebab itu Tuhan, tangan kami hari ini kami angkat. Kami mengharapkan berkat hanya daripada Engkau. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu dimanapun kau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala keperluanmu dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang engkau perlukan dan segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di akhir bulan Agustus ini kiranya Kau memberkati bangsa kami dan Kau berikan takut akan Tuhan atas semua pemimpin-pemimpin di dalam bangsa ini. Dan juga berikan hati yang mencintai dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan, dengan hati cinta, dengan sungguh-sungguh. Semuanya diberkati, tidak ada yang terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya. Merdeka!